sirah khatiyah yang akan disyarah atau disampaikan oleh Ustadz Syahriansah Sirajuddin dari Turki. Insyaallah akan menyampaikan kira-kira apa yang menjadi teladan sosok daripada Syekh Hasan Shalabi yang sekiranya bisa kita teladani dan kita tiru sebagai orang yang menekuni khat ini. Untuk itu tidak berlama-lama, kita langsung silakan waktunya kepada Ustadz Syahriansah. Waktu dan tempat kami silakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman di Indonesia semua yang telah membacakan Quran, mengirimkan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan segala amal baik kepada Ustadzul Karim almarhum Syekh Hasan Shalabi. Semoga amal dan doa yang dibacakan oleh teman-teman semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah bagi Ustadzul Karim Hasan Shalabi. Di sini ini merupakan hari yang sangat berat bagi kita semua, para pecinta kaligrafi, akan kehilangan seorang sosok yang sangat menginspirasi seluruh kaligrafer di seluruh dunia. Tanpa ada sesuatu yang jelek tentang beliau, alhamdulillah. Yang baru bulan kemarin terakhir saya ketemu dengan beliau untuk memberikan sebuah hadiah kalender yang saya buat, yang saya desain, dan sempat kita berbicara terakhir sebelum saya berangkat ke Qatar. Kita sempat ketemu dengan beliau, sempat berbincang lumayan lama. Saat terakhir kita bertemu sebelum saya pergi ke Qatar itu, saya merasakan beliau saat itu sedang tidak enak badan. Emang Ustadz Hasan sedang tidak sehat, setelah operasi beliau sering off, sering on kesehatannya, tapi kita nggak menunggu, ya namanya ajal adalah ketentuannya Allah. Di sini yang dapat saya selalu, Ustadz Hasan yang dapat selama saya belajar di Istanbul, alhamdulillah, beliau merupakan salah satu guru yang adalah guru yang pertama kali yang saya ketemui ketika saya berangkat ke Istanbul, dan beliau adalah sosok yang membuat saya kembali ke Istanbul. Jikalau di pertemuan pertama saya tidak menemukan beliau, saya mungkin tidak akan berada di Istanbul untuk belajar kaligrafi, dan mungkin sebatas segitu-gitu saja tanpa langsung belajar dari beliau. Dan alhamdulillah sejak pertama kali bertemu dengan beliau, satu yang saya dapat kenal dari beliau adalah husnul khuluqnya, akhlak beliau yang sangat rendah hati, akhlak beliau yang sangat mengayomi dan sangat perhatian. Salah satu contohnya ketika saya datang ke Istanbul, ketika saya telepon beliau, Ustadz Balid Hamidi, guru kita, juga memberikan nomor beliau kepada saya. Ketika saya menelpon beliau, kita menggunakan bahasa Arab waktu itu, beliau sangat senang sekali ketika saya dapat telepon, walaupun kita belum pernah ketemu sama sekali. Kata beliau, datanglah ke tempat saya di Uskudar. Itu saat pertama kali saya ketemu beliau. Ketika itu sempat saya share juga, saya ketemu ada video dokumenter tentang murid-murid beliau,
yang saya share di Instagram. Itu pun saya temunya bulan kemarin, ada pun seseorang beritahu bahwasanya melihat saya di dalam video itu. Ketika saya lihat ternyata itu adalah awal pertama kali saya bertemu dengan beliau tahun 2010, tepatan tanggal 17 Ramadan. Bulan puasa panas-panas, naik gunung untuk menemui beliau. Ketika temu beliau, waktu depan itu kebanyakan murid-murid beliau dari luar negeri dan juga dari dalam negeri, para master juga. Dan beliau pertama kali kita ketemu, dia tanya siapa nama, datang dari mana, kemudian adakah bawa tulisan latihannya. Kemudian saya tunjukkan latihan saya di Wani ketika bersama dengan Ustadz Balaid di Mesir. Beliau melihat satu persatu tulisan setiap lembar dengan raut wajah yang sangat-sangat bangga. Dan ketika itu beliau sempat menunjukkan kepada teman-teman yang ada di sana, coba lihat tulisan anak ini, karena waktu itu semuanya rata-rata yang belajar adalah umurnya sudah besar tua, sedangkan masih kelihatan muda sekali, umur kalau nggak salah umur 24 tahun saya pertama kali ketemu beliau. Beliau coba lihat tulisan anak ini, jadi anak ini masih muda. Dia menulis dengan usluf Utsmani, katanya bagus sekali tulisannya. Kemudian beliau yang sebar, coba sebarkan tulisannya. Saya semua khatat di situ, semua koreksi. Para guru-guru di sana koreksi khatat tulisan, dan terakhir sudah bawa sini, saya langsung dia kasih saya tulisan Afirin. Afirin ya artinya teman-teman sudah tahu semua, artinya excellence. Itu merupakan salah satu sebagai gimana ya, rasanya kalau anak yang baru datang, baru kenal, dapat support semacam itu adalah suatu yang sangat berarti. Ketika beliau tuliskan Afrin, dan di sebelahnya beliau tuliskan Istanbul. Biasanya beliau tuliskan Afrin tanggal gitu, kemudian beliau tuliskan Diwani Jali Istanbul dengan sangat, waktu itu tangan beliau juga sedang bergetar, tapi nggak seperti terakhir sekarang, masih sedikit bergetar tapi masih bagus tulisannya. Maksudnya tidak bergetar seperti terakhir kali kita ketemu. Beliau tuliskan Istanbul. Itu adalah salah satu motivasi terbesar saya untuk kembali ke Istanbul. Dan alhamdulillah ketika kembali Istanbul pun dan waktu itu beliau meminta seorang untuk memotokan kami berdua. Jadi ada foto kami berdua dengan Ustadz Hasan, itu Ustadz Hasan yang memintakan. Itu menunjukkan betapa rendah hatinya beliau. Biasanya kan kita kan yang minta, bisa minta foto nggak? Karena kita kan orang Indonesia biasanya kan malu-malu kan, atau merasa nggak enak gitu, nggak sopan. Karena kita orang Indonesia biasanya nggak enakan. Sedangkan biasanya nggak, sini fotokan, suruh fotokan. Jadi ketika beliau minta orang untuk foto itu, semua orang pada ngelihat semua. Jadi saya difoto sama Ustadz Hasan beberapa kali, coba pakai pose juga, jadi lihat ke dalam tulisan, lihat ke kamera 2 kali, jadi ada beberapa foto dengan beliau. Jadi itu adalah momen terindah bersama beliau. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwasanya kenapa saya cerita awal mula saya kenal kaligrafi. Di situ saya belajar bahwasanya yang kita pelajari sebenarnya bukan cuma pertama kali adalah tulisan yang kita pelajari bagus, akhlaknya dulu dibaguskan. Jadi saya yang contoh terbesar adalah beliau mempunyai akhlak yang sangat bagus. Karena itu saya selalu bilang beliau adalah Hasan Shalabi, lahu khatul hasan wa lahu husnul khuluq Husnul khuluq. wa lahu husnul khatimah insyaallah. Dan itu adalah beliau musamma. Kalau kita tahu arti Shalabi juga, itu adalah beda lagi artinya. Jadi nama beliau benar-benar indah dan selalu merupakan bapak yang bisa mengayomi. Banyak sekali cerita yang mungkin tidak cukup terlalu lama untuk saya sampaikan. Alhamdulillah itu adalah keberuntungan saya sebagai orang asing, orang Indonesia yang datang dan bisa tinggal di Istanbul. Dan setiap saya datang ke beliau selalu bertanya, mana tulisannya, selalu tunjuk tulisan, karena beliau juga melihat tulisan saya dari
anak beliau Ustadz Mustafa Chalabi adalah guru saya juga, karena kita dekat, dan rumah saya kebetulan juga dekat dengan Ustadz Hasan Chalabi. Kita ada tetangga jarak berjalan sekitar 5 meteran lah. Kita berjalan, rumah itu dekat rumah saya dengan Ustadz Hasan Chalabi. Jadi kedekatan itu yang membuat beliau sangat terbuka sekali, sangat mudah sekali memberikan nasihat yang kalau misalnya saya buat salah, beliau selalu tunjukkan di sini salahnya, di sini, tapi dengan uslub yang begitu bagus, yang membuat kita itu nggak bisa sakit hati. Itu adalah yang saya sangat pelajari dari Ustadz Hasan Chalabi, dari kebagusan akhlaknya, kebagusan tulisannya, dan juga perhatian dia terhadap murid-muridnya. Jadi itu yang yang saya, mungkin teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan apa, nanti bisa akan saya jelaskan, tapi dari saya adalah yang saya pelajari dari Ustadz Hasan adalah kebagusan akhlaknya, sampai saya misalnya ada ketika di Istanbul, ini juga salah satu keberuntungan saya, mungkin Allah memberikan saya keanugerah itu. Jadi ketika saya datang ke para asatidz selain Ustadz Hasan, saya bisa datang ke Ustadz Ali Tai, ke Ustadz Muhammad Uscai, Osman Uscai, dan guru-guru besar yang lainnya tanpa kesusahan. Ketika kita bisa chatting, kita bisa telepon, saya bisa SMS dengan tanpa rasa nggak enak. Itu karena kedekatan tadi itu emosional dari para guru. Jadi para guru di Istanbul juga yang saya lihat adalah mereka akhlaknya sangat bagus. Dan yang saya sangat takjub dari Ustadz Hasan, tidak ada satu pun dari orang, baik pun orang awam maupun orang khatat, yang berbicara sesuatu yang jelek satu pun tidak pernah saya dengar. Selalu yang baik. Karena beliau tidak pernah membuat hati orang, walaupun orang yang tidak ngerti khat. Kita tanya beliau dengan menjawab dengan uslub yang baik, dengan cara yang baik. Kalau misalkan dia berkatanya sedikit saja agak kasar, beliau langsung minta maaf seketika itu. Dan terakhir saya juga momen terakhir kali ketemu dengan beliau sebulan yang lalu, saya sempat bawa hadiah beliau koreksikan tulisan saya, katanya ini kurang bagus, dibaguskan lagi sebelum di print katanya. Walaupun segitu, dia setelah itu bilang, maafkan saya nggak maksud untuk membuat kamu kecewa katanya akan produk yang kamu keluarkan, tapi untuk sebagai ini aja koreksian. Saya tentu tidak akan pernah sakit hati karena beliau sangat, menurut saya tidak kasar, menurut beliau kasar seperti itu. Tapi alhamdulillah, karena beliau ketika saya datang ke sana, beliau selalu tunjukkan kepada murid-murid atau kepada khatat yang baru belajar di sana, tunjukkan, ngajak saya dipanggil ke depan, ditunjukkan ini dari Indonesia, begini dia mengajar di sini, dia dan selainnya, selalu begitu. Setiap bukan kepada saya saja, juga kepada murid-murid beliau yang di sini, yang sekiranya membutuhkan kayak doa atau sokongan, pasti beliau sokong tanpa mengerti, tanpa mikirkan yang jelek. Ini dia datang ke sini untuk apa? Dia datang ke sini misalnya untuk apakah untuk cari social climbing atau apa, cari minta bahwasanya diakui atau apa. Dia tidak pernah berpikiran seperti itu. Itu yang sangat saya kagum sekali. Beliau tidak pernah husnuzan, tidak pernah suuzan kepada setiap orang yang datang kepada beliau, baik itu dengan maksud tertentu atau khalis dengan niat tertentu. Itu yang saya sangat kagumi akan personal dan karakter beliau selama saya bersama dengan beliau. Alhamdulillah, sampai walaupun tidak tahu di akhir hayat beliau, tidak melihat akhir, tapi setidaknya kita bisa dapat kesempatan ketemu. Karena menurut saya ketika di Turki, orang yang pertama kali bertemu adalah Ustadz Hasan Chalabi. Orang yang pertama kali memberikan saya piala juara 1 pun Ustadz Hasan Chalabi.
dan ijazah saya pun Ustadz Hasan Syalabi yang kasih, dan itu semua saya kira merupakan Allah berikan keberkahan semua, keberuntungan kepada saya sebagai penuntut ilmu. Jadi alhamdulillah itu semua yang saya selama ini bisa sangat kagumi dari sosok beliau. Tentu mungkin teman-temannya lain pernah ketemu beliau, mungkin pernah melihat beliau gimana orangnya. Setiap orang yang ketemu beliau tidak ada pernah sedikit pun bilang Ustadz Hasan beginilah, sombonglah. Itu adalah sangat susah sekali menemukan kaligrafi seperti beliau di zaman sekarang. Ya, dari saya mungkin itu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, mau apa yang kepingin dikenal lagi Ustadz Hasan Syalabi, mungkin apa gitu. Ada problem apa atau apa? Ketika saya ketemu Ustadz Hasan, beliau selalu tanya bagaimana anak-anak, karena anak-anak saya juga ditanya. Jadi sampai kedekatan itu, keluarga ditanya anak. Sampai nama saya pun adalah nama yang sangat susah. Di kalangan orang Turki nama saya Syahrian Syah adalah nama yang sangat susah disebutkan. Tapi Ustadz Hasan tidak kesusahan sama sekali, bahkan sangat ingat, bahkan ketika teman-teman ketemu sana beliau panggil Syahrian Syah, orang-orang semua heran. Ustadz Hasan ingatannya sangat kuat, sampai beliau sebelum wafat masih kuat ingatan beliau, Masya Allah, karena beliau adalah hafiz Al-Quran, dan sangat kuat sekali ingatan beliau. Sampai tulisan saya pun yang istif saya yang beliau sukai pun beliau masih ingat sekali, bahkan selalu diingat beliau, ini hati istif kamu yang ini misalnya, saya sangat suka. Ada contoh satu istif saya yang saya tidak dengar dari beliau langsung, saya dengar dari koleksioner yang mengambil karya saya dan ditunjukkan kepada Ustadz Hasan Syalabi. Dan koleksioner itu bilang kepada saya, kemarin kita sempat ketika takziah kita sempat ngomong bareng, kamu tahu nggak Ustadz Hasan Syalabi sangat ini katanya, dengan selalu bicara tentang kamu, tapi mungkin kamu nggak dengar katanya. Dan ada satu karya yang Innamal Mu'minuna Ikhwatun yang buat Irsika itu, yang saya tidak dapat itu diambil koleksinya sama koleksioner dan ditunjukkan kepada Ustadz Hasan. Ustadz Hasan melihat komposisi itu, Innamal Mu'minuna Ikhwatun, beliau bilang kepada saya, bertahun-tahun bikin komposisi ini tidak menemukan pas buat bulat katanya, tapi anak ini sangat cerdas bisa menemukan itu. Karena ketika saya membuat istif itu pun saya melihat terinspirasi dari karya beliau. Mungkin kalau teman-teman punya kitab beliau yang namanya Hasan Syalabi, mungkin pernah lihat komposisi beliau, ada Innamal Mu'minuna Ikhwatun, di situ banyak sekali komposisi beliau, coba di sana. Jadi ketika beliau melihat komposisi itu, ditunjukkan komposisi itu, beliau yang teringat adalah itu tadi karya saya ketika itu saya baru dengar kemarin dari teman yang kasih cerita. Jadi sampai segitunya beliau terhadap murid-muridnya, bukan cuma saya, semua murid pun pasti punya cerita yang sangat mengagumkan tentang beliau, yaitu tadi karena kerendahan hati beliau, karena kebapaan beliau. Dia sama teman-teman kita di sini juga, kita ketika bertemu waktu jenazah, kita semua bilang kita seorang yatim sekarang. Kita menjadi seorang yatim sekarang karena tidak ada sosok bapak lagi yang kita bisa temui, kita bagi keluh kesah, bukan cuma tulisan, kita keluh kesah tentang kaligrafi, tentang yang selalu memotivasi. Karena beliau setiap Jumat di Camleja Jami, beliau selalu luangkan waktu untuk ketemu murid-muridnya. Walaupun beliau sedang sakit, tidak enak badan, beliau selalu sempatkan sholat Jumat di Masjid Camleja dan ketemu dengan murid-murid, sekedar cuma bertemu dan melihat tulisan. Beliau sudah sangat bahagia. Ketika masih teringat ketika ada seorang teman datang ke sana dengan membawakan banyak oleh-oleh kepada Ustadz Hasan. Ustadz Hasan bilang begini, yang buat saya sangat, dia tanya, Hoja, apa yang kamu suka, katanya.
Saya bilang, yang paling saya suka adalah melihat tulisan-tulisan murid-murid saya yang datang ke sini menunjukkan tulisannya. Bukan oleh-oleh yang dibawa, tapi tulisan yang murid-murid dia bawa ketika hari Jumat itu adalah yang paling beliau suka. Oleh karena itu beliau selalu sempatkan setiap hari Jumat di Camleja Jami. Dan salah satu lagi memori saya yang paling saya ingat 2 bulan yang lalu ketika kita terakhir sholat Jumat bersama, saya bersama Ustadz Mustafa Chalabi anak beliau, di sebelah kanan beliau Ustadz Mustafa Chalabi, di sebelah kiri saya ada di sebelah kiri beliau sholat. Waktu itu Ustadz Hasan kebetulan tidak sedang enak badan, kakinya sedang sakit, tidak kuat untuk berdiri lama. Ketika kita berjalan dari tempat itu menuju shaf di depan, ketika kita mau sholat, berkumandang sholat, kakinya susah beliau berdiri, kita bantu bersama 2 orang. Kemudian anak beliau Mustafa Chalabi bilang, Baba, maukah kamu untuk duduk di kursi? Apa jawaban beliau? Beliau bilang, tidak, saya masih sanggup untuk sholat berdiri. Jadi Ustadz Hasan sampai akhir hayat beliau, sampai umur beliau, waktu beliau sakit, beliau selalu sholat dengan berdiri. Tidak selayaknya kalau di Istanbul mungkin teman-teman sering lihat bangku-bangku duduk orang-orang yang agak-agak tua, sedikit tua, atau bahkan masih muda tapi kakinya agak nggak enak duduk sholatnya. Tapi beliau walaupun keadaan sakit, beliau tetap berusaha untuk sholat dengan berdiri. Dan ketika saya lihat sendiri, beliau sholat santai saja seperti tidak ada apa-apa itunya. Sakitnya pun tidak. Tetap sholat seperti ruku'nya juga, sujudnya juga. Ya, itulah sosok beliau yang bukan sekedar khuluk, yakni sebagai ubudiyahnya juga kepada Allah. Sangat-sangat banyak sekali cerita yang mungkin saya tidak bisa ceritakan semua, mulai dari yang bersifatnya spiritual sangat sekalipun banyak sekali. Alhamdulillah, ya insyaallah teman-teman di sana mudah-mudahan bisa dengan cerita saya ini bisa mengambil banyak pelajaran dari sosok beliau. Insyaallah kalau bisa baca sirah tentang beliau, ada buku tentang beliau, ada beberapa buku tentang beliau. Mungkin insyaallah teman-teman ke depannya Ustadz yang pernah belajar di Turki, Ustadz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ustadz yang dari Aceh siapa? Ustadz Huda. Anak Iqbal. Iqbal. Yang dari Aceh ada Ustadz Ustaz Rahmat Ashari. Ustadz Rahmat. Ya, Ustadz Rahmat. Mungkin Ustadz Rahmat bisa bikin terjemahkan kitab Ustadz Rahmat, karena beliau juga saya kira pernah ketemu Ustadz Hasan juga, dan ya mengerti Istanbul baik, gimana susahnya menjadi kaligrafer di Istanbul, bagaimana banyak-banyak huru-hara, banyak-banyak sesuatu yang tidak perlu, dan Ustadz Hasan semua yang bisa mengontrol itu dengan sangat baik. Dan sekarang kita kehilangan sosok beliau, nggak tahu, kita cuma bisa doa. Dan Ustadz Hasan alhamdulillah telah memberikan banyak ilmu beliau kepada kita, insyaallah. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Saya terlalu banyak bicara kayaknya. Ya, boleh nambahkan sedikit, Ustaz. Monggo Ustaz Toto. Ya, saya tidak bertemu sama Syekh Hasan Chalabi selama seperti Ustaz Syahrian. Saya bertemu beliau hanya sebentar saja ketika menerima ijazah di tahun 2014. Kalau nggak salah, saya duduk di samping Ustaz Syahriansyah dan sepatu saya jebol waktu itu. Saya bingung, jadi naik ke atas panggung sambil terasa kaki saya kok isis, yuk ada angin. Nah, betul-betul ketika saya memegang tangan beliau, Masya Allah bergetar seluruh badan. Dan
satu hal yang paling saya ingat adalah di waktu seminar ketika terjadi kehebohan, beliau memegang mic dan kemudian berkata dengan suaranya yang sangat berwibawa. Kira-kira saya mencoba untuk menirukan, saya yakin tidak persis. Al-khottu dunal bahas ama. Dan kata-kata itulah yang saya ingat-ingat sampai sekarang. Bahwa khot itu kalau tanpa adanya sebuah penelitian, itu maka menjadi ama, buta. Jadi saya selalu terus-menerus mengatakan hal tersebut kepada teman-teman di Sakal semuanya, bahwa belajar khot itu tidak hanya sekedar menulis, melainkan harus melakukan penelitian-penelitian yang cukup mendalam. Dan itu sangat-sangat berkesan ketika mendengar suara beliau. Hampir seluruh hadirin yang lagi ribut di dalam aula itu langsung terkesima dan tidak ada pembicaraan apapun. Semoga sedikit yang saya dapatkan hanya kata-kata al-khottu dunal bahas ama itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin yang lainnya bisa mengatakan Pak Anwar, mungkin yang sudah pernah bertemu cukup lama. Atau Mungkin ada bertanya dulu ke Ustaz Siriansyah mungkin. Ada yang bertanya mungkin. Silakan, apa yang mau ditanyakan apa saja. Mungkin ada yang mau ke Turki, mau ngambil S2 di sana, mau ngambil tanya, S3. Ustaz Surayan mau tanya saya. Salam. Monggo, Ya. monggo. Okay. Saya Abdurrauf, kenalkan dari Sakal nih, muridnya Ustaz Tato. Saya kemarin sekitar 1 minggu kemarin sudah kehilangan guru saya sekaligus abah mertua nih. Jadi kalau kehilangan mertua itu tidak seberat ketika kehilangan guru. Jadi saya betul melihat wajah Ustadz Surayan ketika berbicara menceritakan Syekh Hasan Shalabi itu kelihatan betul kehilangan gitu ya. Jadi saya berhari-hari kemarin itu ya betul-betul merasa kehilangan beliau sebagai sosok guru, sekaligus juga mertua saya. Jadi kira-kira kalau kemarin itu saya tekad untuk meneruskan apa yang diperjuangkan oleh guru saya sekaligus mertua saya, termasuk dalam rangka untuk mengajar tafsir Iblis, yang itu mungkin bukan fak saya, tetapi tekad untuk meneruskan ini sesuatu yang harus kita lakukan. Kira-kira kami di Sakal dan umumnya di Indonesia sebagai khotot itu apa yang harus kita lakukan sepeninggal beliau? Kira-kira itu aja. Terima kasih. Oke. Ada langsung dijawab atau nunggu pertanyaan yang lainnya? Mungkin dijawab dulu, nggak apa-apa. Oke. Pertanyaannya apa yang harus apa? Bisa diulang lagi, Mas? Oke, saya kira penting ya untuk melanjutkan perjuangan dari seorang guru. Perjuangan, ya. Oke. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Khususnya bagi kita di Indonesia yang mungkin dalam tanda kutip masih banyak perdebatan yang kadang-kadang itu min husni islamil mar'i tarku malayani. Jadi kadang-kadang pembahasan yang tidak penting itu dibahas, justru masalah-masalah yang penting itu tidak dibahas dan diselesaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sangat pertanyaan yang sangat bagus. Dan itu selalu pertanyaan yang selalu dilontarkan setiap murid-murid yang datang ketemu beliau dari luar negeri. Dan beliau selalu jawabnya seperti ini. Jadi belajar kaligrafi itu
sebagai seorang murid itu harus harus menemukan guru dulu. Temukan guru yang benar-benar mumpuni, yang jelas keahliannya, yang jelas kalau di Turki kita kan ada tradisi untuk sanad, jadi sanadnya harus jelas, dan itu yang selalu kita jaga di sini. Dan yang harus dilakukan adalah setiap beliau selalu bilang, selalu menulis, selalu belajar, selalu latihan, lakukan taklid, lihat contoh-contoh khatat terdahulu, pelajari, amati, analisa, jangan diambil mentah-mentah, karena tidak semua yang dulu itu 100% bagus, 100% benar, perlu diteliti kenapa, cari yang lebih bagus, selalu ambil contoh yang terbaik dari kaligrafer, dan ya terlalu banyak latihan, dan tanpa harus selalu latihan, dan tentu beliau tidak pernah memberikan kita bilang harus berakhlak baik, karena beliau selalu contohkan itu terhadap lewat diri beliau. Jadi saya tidak mendengar beliau bilang untuk bagus akhlaknya, tapi beliau selalu fokuskan kepada murid yang belajar, khususnya yang baru-baru belajar, untuk menemukan guru, belajar yang rajin setiap hari, selalu tulis. Kalau sudah sampai di mana bisa datang itu tulisan dalam mimpi, itu isyarat yang bagus. Terus latihan, terus datang ke guru, koreksi, jangan pernah merasa gengsi untuk belajar. Bahkan beliau itu sosok Ustadz Hasan Syalabi sangat yang besar. Beliau ketika saya tunjukkan Procreate yang lewat digital itu, beliau pun sangat terheran-heran dan takjub, oh bagus, kalau tangan saya tidak getar mungkin saya kepingin belajar. Jadi saat yang kecil pun beliau tidak pernah untuk membatasi bahwasanya ini saya ketika saya bikin dengan digital, banyak beberapa kaligrafer yang bukan guru lah, yang selalu bilang kamu membuat sesuatu yang keluar dari tradisi, padahal mereka belum pernah melihat apa yang saya tuliskan, apa yang saya buat dengan digital itu, padahal itu adalah cuma untuk proses cara metode belajar online. Orang bisa bikin sketch tanpa harus mengeluarkan banyak kertas. Itu pun Ustadz Hasan sangat mengapresiasi, dan beliau tidak pernah bilang, oh kamu keluar dari pakem tradisi. Enggak, beliau tidak pernah mengatakan seperti itu. Beliau selalu mau belajar dan mau misalnya saya sedang bikin, ketika saya tunjukkan ke beliau khat diwani saya yang musalsal yang baru, beliau pun apa kata beliau? Beliau bilang afirin katanya. Afirin katanya. Ini sesuatu yang desain yang baru, dan Diwan Jali saya sangat suka. Beliau ketika ditunjukkan tulisan itu, beliau selalu bilang itu, dan itu menunjukkan kenapa beliau mengatakan selagi tulisannya ini tapi tidak keluar dari tradisi khat klasik, tidak masalah, karena itu pun yang terjadi dengan khat-khat sebelumnya. Jadi dan kalau ketika saya akan terjemahkan di video yang saya share di Instagram, yang beliau mengatakan ketika beliau diwawancari, apakah kamu ada memberikan, adakah sesuatu yang baru yang kamu berikan untuk khat di dunia khat ini? Ketika ditanya seperti itu, beliau jawabannya sangat-sangat bijaksana. Beliau bilang bahwasannya saya kira saya belum memberikan sesuatu yang baru untuk khat ini, karena karena khatat-khatat terdahulu telah memberikan itu semua sebelum, dan saya belum bisa melampaui itu. Tapi saya yakin yang menulis khat itu adalah manusia juga. Tentu yang akan memperbarui juga adalah
manusia yang bikin bagus. Jadi beliau tidak menutup kemungkinan bahwasannya khat itu bisa pada zaman akan menuju keemasannya lagi. Beliau tidak, dan beliau mengatakan bahwasanya sesuatu yang saya berikan kepada dunia khat ini adalah ketika masa saya tidak ada seorang pun mau belajar kaligrafi, saya hanyalah seorang diri yang belajar dan meneruskannya sampai sekarang. Dan saya kira itulah adalah sesuatu yang besar yang saya bisa berikan untuk khat, dan sesuatu yang membuat khat itu sampai sekarang. Dan memang seperti itu, karena Allah memberikan, misalnya kalau kita lihat ke kuburan Ustaz Hasan, di ada Syekh Hamdullah, jembatan terakhir yang menghubungkan Abbasi dengan Osmani. Kemudian ada Ustaz Hamid Aitas, satu lokasi yang menyambungkan antara Osmani dengan Jumhuriyah. Kemudian ada Ustaz Hasan Salabi yang menyambungkan dari Jumhuriyah sampai ke generasi sekarang. Ada tiga jembatan. Kita bilang kopro. Ada 3 jembatan. Jadi jembatan penyambung yang selalu kita bahwasanya menulis Al-Quran, menulis khat adalah menulis Al-Quran. Hadaf awalnya adalah untuk khidmatil Quran, karena itu yang Allah janjikan untuk menjaga Quran. Wa inna lahu lahafizun. Karena jadi sebagai motivasi yang terbesar dari khatat saya selalu ingat bisa menyimpulkan dari tulisan Ustaz Hasan, percakapan Ustaz Hasan selama beliau memberikan nasihat, beberapa nasihat, beliau selalu bilang sebagai beliau tidak bilang pas seperti saya, tapi saya bisa simpulkan seperti ini, bahwasanya menjadi seorang kaligrafer itu bukan sembarangan, itu adalah pilihan. Tinggal kita mau bagaimana membawakannya. Jadi sebagai kaligrafer kita itu sebenarnya sangat beruntung. Karena kenapa kita menulis Al-Quran? Kita bisa dapat pahala yang lebih besar daripada hufaz. Kalau kita bisa baca Quran, karena setiap baca Quran satu ayat adalah 10 hasanat. Juga bayangkan kita menulis, pasti kita mau tidak mau harus membaca. Dapat sawabnya membaca, dapat pahalanya membaca, dapat pahalanya menulis. Nanti ketika kita menulis, yang membaca tulisan kita dapat ajar dari sana juga kita. Dan ketika seseorang kita punya murid, apalagi kalau kita punya murid, jadi selalu mengajarkan. Ketika kita punya murid, apa yang kita ajarkan juga menjadi sedekah jariah kita. Jadi itu adalah suatu keberuntungan untuk jadi kaligrafi. Jadi yang harus kita lakukan sekarang ini adalah terus latihan, terus meneliti, terus belajar yang benar, dan dengan guru yang benar. Jangan sekali belajar sudah merasa jadi guru, karena banyak sekali Ustaz Hasan selalu bilang, jadi baru belajar jangan merasa langsung jadi guru. Jadi ada proses, dan proses itu guru kita yang akan membimbing. Jadi pentingnya guru di sini adalah bukan mengajarkan kepada kita untuk menulis bagus, tapi fungsi seorang guru adalah untuk sebagai guide, sebagai pembimbing untuk kita. Itu yang Ustaz Hasan selalu bilang, bahwasanya guru itu adalah membimbing, bukan cuma sekedar mengajar, tapi membimbing itu adalah sebuah tugas yang sangat berat bagi seorang guru sebenarnya. Bukan cuma menulis, mengajarkan tulis, oke, orang menulis bagus, oke, tulisannya bagus, setelah itu dilepas saja, tidak, jangan dilepas, selalu dibimbing, ditunjukkan. Jadi itu merupakan salah satu apa yang harus kita lakukan setelah ini, adalah kita harus tetap menjaga khasanahnya, belajar yang baik dengan guru yang benar, dengan belajar yang benar, dengan penelitian yang benar. Kemudian setelah dapat ilmu, ajarkan. Ketika mengajarkan, kita akan otomatis mendapat ilmu. Ketika saya ingat, ketika di Istanbul, saya baru mengajar di Istanbul itu ketika tahun 2019. Ketika 2019 itu pun saya tidak mau mengajar sebelumnya di Istanbul, karena banyak permintaan untuk mengajar. Karena saya adalah di sini masih ada guru saya, Ustadz Ferhat, Ustadz Mumtaz, Ustadz Hasan, beliau masih ada di sini, Ustadz Dawud masih di sini.
beliau harus belajar sana. Tapi mengapa alasan saya mau ambil tugas untuk mengajar itu pun karena Ustadz Hasan yang menyuruh. Ketika Ustadz di Muhibbis tempat saya mengajar, itu pun saya cuma mengajar di tempat situ di Istanbul. Kalau di Indonesia lain lagi, kalau di Istanbul saya mengajarnya di situ saja. Itu pun Ustadz Hasan yang memintakan saya untuk situ untuk menggantikan beliau. Awal dulu beliau yang ngajar di sana, kemudian karena beliau agak tidak sehat, jadi beliau memintakan kepada teman yang sana untuk cari pengganti, dan mereka tanya siapa yang menggantikan, dan beliau minta saya untuk di sana. Saya pun kaget sekali waktu itu, tapi kata beliau jangan bilang siapa-siapa, bahwasanya Ustadz Hasan menunjuk kamu untuk gantikan di sini karena masih ada guru yang lain, ada Ustadz Daud, Ustadz Ferhat di sana. Ketika itu saya menggantikan beliau sempat 2 kali dars. Setelah itu saya juga merasa nggak enak. Saya bilang, Ustadz saya nggak enak ini. Nggak apa-apa. Habis itu saya minta untuk ke Asatidz, bilang teman saya, coba carikan Ustadz yang lain, Ustadz Daud, Ustadz Ferhat, saya bilang. Suruh beli, akhirnya alhamdulillah Ustadz Ferhat ada waktu, kan Ustadz Ferhat juga sibuk, Ustadz Daud juga sibuk di universitas. Jadi Ustadz Daud sempat 1-2 kali langsung, kemudian beliau tentu tidak bisa karena beliau ngajar di universitas. Kemudian Ustadz Ferhat datang karena Ustadz Ferhat juga sempat 4-5 bulan sempat juga. Kemudian Ustadz Ferhat kan sibuk di SIK dan lain sebagainya. Tapi ketika itu juga saya mengajar, Ustadz Ferhat juga mengajar di situ. Tapi saya bilang saya mau mengajarnya anak-anak saja yang muda-muda. Jadi saya kebanyakan ngajar anak-anak muda di Turki, karena di Turki kan kebanyakan guru-guru kan nggak nerima murid-murid yang masih umur 9, 10, 11. Mereka nggak mau karena masih kecil katanya. Tapi saya terima, dan itu sangat senang sekali Ustadz Hasan ketika ada murid saya yang umur 9 tahun kasih tunjukkan khat rika, diwani dan diwani jalinya. Beliau juga sangat heran berapa bulan belajar ini. Dia bilang ini baru 9 bulan, saya bilang sudah sampai diwani jali. Dan beliau sangat kagum sekali. Habis itu setelah setiap itu beliau selalu kita bawakan murid, jadi beliau, berapa muridmu sekarang sih, dia tanya selalu begitu. Beliau selalu tanya ketika muridmu berapa sekarang, saya bilang selalu saya bilang jawab 12 Ustaz. Setiap beliau tanya lagi berapa sekarang muridmu, saya bilang di Muhibbis sana 12 Ustaz. Karena saya cuma bisa ambil 12 murid saja karena lokasinya tempatnya juga dan sistemnya kalau di Turki itu kan belajar itu kan sekali setor langsung pulang. Kalau saya enggak, saya ajak semua muridnya duduk di tempat sampai selesai darsnya. Seperti itu. Jadi cuma 12 orang saja bisa nerima. Jadi ketika ketemu lagi, murid kamu masih 12, dia terakhir jawab, ya Ustaz. Saya 12, oh iya, oke, sekarang beliau sudah paham. Akhir itu kemudian saya bawa murid-murid dari luar negeri, banyak sekali. Ini kok banyak sekali muridnya gitu. Ini online Ustaz. Kemudian saya tanya, oh online, jadi bawa tulisan semua itu murid-murid. Jadi beliau tuh yang saya sangat bahagia ketika melihat raut wajah beliau ketika melihat murid-murid itu ada tulisan bagus. Murid saya datang dengan tulisan bagus. Teman-teman di Indonesia mungkin murid-murid saya yang pernah belajar di sini juga, saya selalu tunjukkan tulisan bahwasanya ini murid saya, ini fulan dapat juara ini, gimana atasi, selalu tanya-tanya apa yang perlu diperbaiki ini. Saya tanyakan beliau, atau saya tanyakan Ustadz Daud, Ustadz guru-guru saya, Ustadz Ferhat, saya tanyakan, dan itu pun adalah pembelajaran yang besar buat saya sebagai yang menyebarkan khat ini. Jadi harus seperti itu. Jadi teman-teman bukan cuma harus sewaktu-waktu sempatkan datang ke Istanbul, belajar langsung dengan guru, bawa tulisan, tunjukkan kepada para guru di Istanbul. Dan itu ada sangat pelajaran berharga. Kalau sempat datang ke Istanbul, jangan cuma jalan-jalan saja, datang untuk khat. Saya datang pertama kali berkunjung Istanbul untuk itu. Jadi sekiranya seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman. Harus datang ke sini ya, ke Istanbul ya.
Mungkin Ustadz atau Ustazah yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali, mumpung ada kesempatan yang mahal tentunya. Astagfirullah. Padahal ada yang ingin ditanyakan. Ustaz Ana Iqbal pernah ke Istanbul juga itu. Pernah ke rumah juga. Ya, kenangan tuh. Masya Allah. Pernah sempat ketemu, nggak ketemu ya kemarin ya, rasanya sempat. Dengan siapa? Dengan Ustaz Hasid kemarin sempat nggak? sempat. Jadi Iya sempat maksudnya. kisahnya kalau saya itu hari pertama itu ke Irsika dulu kan, sama rombongan Malaysia. Hari kedua baru ke tempat Ustaz Ferhat, masih di Umraniye waktu itu ya. Iya. Tauseh mes ya, tauseh mes semuanya. Waktu itu kami rencananya setelah dari itu jumpai Ustaz Hasan tuh bukan di Camlija tapi di Uskudar, ya kan? Jadi setelah tauseh semua Ustaz Ferhat lihat tulisan saya itu bersama Ustaz Sofwan lah gitu. Ya. Jadi beliau lagi nulis lauhah, lagi siapin lauhah kan, lagi itu. Besok saya setelah ini kemana? Tanya sama Ustaz Ferhat. Belum tahu, mungkin jumpai Ustaz Hasan ke Uskudar mungkin. Karena kami tinggal di Uskudar itu kan di apa itu di motel itu kan, Yeni apa namanya? Jadi Sarai. Yeni Sarai ya, Yeni Sarai. Jadi ketika itu Ustaz Ferhat langsung ngomong, abis itu siapa yang nanya waktu itu? Ustaz Hasan di mana? Apa di Uskudar apa? Kayaknya Ustaz Hasan di Camlija gitu kan? Atau udah pernah pergi ke Camlija, kata Ustaz Ferhat. Belum pernah gitu kan? Jadi Ustaz Ferhat ajaklah pergi ke Camlija waktu itu. Sekalian sama beliau satu mobil ke Camlija khusus untuk lihat masjid aja, bukan jumpa Ustaz Hasan waktu itu. Jadi pergi masuk ke masjid, keliling-keliling, Ustaz Ferhat kasih nampak ini tulisan saya, tulisan Ustaz Hasan, kami yang tartis gitu kan, Ustaz Syariah ya. Gitu ada tulisan Ustaz Daud, ada tulisan Ustaz Hasan, Ustaz Daud yang tartis gitu. Ada memang tulisan Ustaz Daud gitu. Setelah itu keluar dari masjid, kelilinglah keluar yang di tempat Mustafa Celebi itu kan. Kayaknya ada Ustaz Hasan ini katanya, kata Ustaz Ferhat. Masuklah kami ke situ, jumpa sama Ustaz Hasan. Nah, Masya Allah, yang saya share di Facebook itulah, jadi jumpa rame-rame dengan waktu itu kayak murid Ustadz Ahmed Kutuluhan kayaknya, Ahmed Kutuluhan Hoja kayaknya ya, saya lupa itu. Jadi rame, ada orang dari Ankara berapa orang, tauseh, langsung diperkenalkan sama Ustaz Ferhat, ini dari Aceh, ini semua lah gitu. Tauseh, jadi mes saya itu langsung ditauseh sama beliau, dilihat sama beliau. Nah setelah itu ya guzel-guzel lah gitu, lebih kurang. Ditanyalah nama siapa kan, dari Iqbal, dari Aceh gitu. Yang saya tahu karena saya kan nggak terlalu Turki kan. Habis itu katanya ini saya belajar, saya setor ke Terengganu, habis Terengganu ke Ustaz Ferhat gitu. Terus ya setelah itu langsung beliau bilang untuk ijazah dari Ustaz Hasan. Masya Allah, memang saya lihat langsung itu, wah, seperti yang diceritakan oleh Ustaz Syariah lah. Ya, memang kalau udah jumpa beliau itu auranya lain. Masya Allah lah, itu kisah saya. Habis itu balik dari Ustaz Ferhat, sholat dengan Ustaz Ferhat. Beliau kebetulan imam di masjid itu ya, di masjid mananya itu. So makan baru pulang. Nah itu cerita di Istanbul lah. Tapi ini kita doakanlah semoga semuanya ke sana insya Allah ya, semuanya. Kita mana tahu kita buat trip satu kan, kita buat trip Ya, amin. Kalau ziarah. tidak pernah ketemu, datang ke ziarah ke kuburan beliau. Betul. Bisa ketemu ketika bisa ketemu Syekh Hamdullah, ketemu betul sekalian itu.
Hamid, Ustaz Handaitas, Ustaz Hasan. Waktu di Istanbul pun kita Ustaz Syarasa ke ini ya, ke makam Fatih, besok ke belakangnya ada makam-makam itu ya. Hasan Effendi, Effendi, Yasarizadeh, Asad Yasari. ya Hasan Yasari, Mhm. apa hanumnya apa anaknya Sami Effendi kan di makam. Nah, jadi Banyak kalau mau bikin jalan ke Istanbul, kita buat nanti trip, kita bisa kita buat aturkan. trip nih satu Indonesia, gemparkan ya. Ke sana rame-rame kita. Mana tahu menang-menang MTQ itu bisa itu. Ya, hadiah MTQ Lumayan hadiahnya harus itu. ke Istanbul. Ya walaupun ada Umrah plus plus Istanbul. Istanbul. Harus diajukan. Iya. Ya intinya pengalaman saya yang datang cuma sebentar ke sana, itu balik ke kampung gitu, balik ke daerah masing-masing, kepingin lagi ke Istanbul itu. Betul. Tuh. Kenangan Saya terindah. ketika balik ke Mesir, saya menangis enggak? Saya enggak pernah menangis. Kalau Ya. kepingin balik. Jadi pengalaman. Pak Atok pun gitu juga itu, pasti itu. Ustadz Huda Purnawadi sama semua itu pasti merindukan itu karena suasananya lain. Sama Masya Ya, Allah. betul. Betul. Ditaukid ya sama Pak Atok. Insya Nanti Allah. kalau tinggal lama di Istanbul, cobaannya semakin besar. Iya, ya. Kalau mau datang belajar ke Istanbul, harus siap semua mental. Siap tentu oke lah, ekonomi Allah karim. Saya nggak pernah khawatir tentang itu. Yang penting niatnya kuat, konsisten karena cobaannya sangat besar untuk belajar di Istanbul. Ya. Karena kita tinggal di sini, belajarnya juga setiap minggu datang, kadang balik datang, nggak dapat. Harus kuat mentalnya, nanti ketika udah berkarir lagi, banyak lagi cobaannya dari sana dan sini. Karena kita kan banyaklah, nanti kita akan cerita banyak tentang bikin karir. Alhamdulillah kalau kita niatnya bagus, selalu dapat orang-orang yang bagus. Itu yang saya yakin. Alhamdulillah sampai sekarang saya selalu dikelilingi oleh guru-guru yang sangat senang, sangat cinta. Sampai ketika terakhir bikin ada project bareng di Al Bayrak ini. Saya sekarang lagi di Al Bayrak, pameran itu. Para guru semua yang menelpon untuk mengatakan selamat, sampai kerendahan hati para guru di sini itu seperti itu. Kalau kita sudah dekat ya, kalau kenal, mulai dari Ustaz Syai, Ustaz Syawasyirik, semua kasih selamat gitu tentang bikin sesuatu yang baru, yang tidak keluar dari pakem klasik, rasanya masih klasik, dan itu yang bikin saya sangat memotivasi sekali untuk terus belajar adalah itu, untuk karena guru-guru ketika kita bikin sesuatu yang baru, itu kalau kita nggak punya basic yang bagus, tidak akan keluar. Para asatidz pun selalu bilang begitu. Saya bertahun-tahun Ustadz Osman Oscai ketika saya bikin satu proyek dengan yang la ilaha illallah itu, ya, dia bilang, ingat, ini anak isi kepalanya apa, katanya. Kita yang bertahun-tahun belajar tidak bisa menemukan yang unik seperti ini. Isi kepalamu apa? Istilahnya bercandanya seperti itu. Sebenarnya beliau cuma istilahnya memberi motivasi. Itu yang kita selalu belajar dari para guru di situ. Beliau selalu memberikan motivasi dan tidak, misalnya ada kritik, itu pun kritiknya yang sangat-sangat membangun. Dan alhamdulillah itu adalah, ya, kalau belajar di Istanbul harus kuat semua. Pintar bahasa Turki, harus bahasa Turki. Nggak cukup bahasa Arab, bahasa Turki itu sangat penting. Karena nggak semua guru bisa bahasa Turki, kecuali Ustadz Hasan. Ustadz Ferhat juga beliau bisa. Sekarang semakin bagus Ustadz Ferhat bahasa Arabnya, dan Ustadz Dawud juga. Jadi, tapi kalau kita bahasa Turki, beliau menjelaskannya lebih indah, lebih bagus. Tapi harus bahasa Turki, harus belajar. Walaupun nggak sempat kesini, masih ada asatidz di Indonesia, Syekhuna di sana, Ustadz Bait Hamidi. Kesempatan yang sangat-sangat jangan dilewatkan. Tolong jaga beliau, harus dimaksimalkan ilmunya, kasih bangga beliau. Teman-teman harus, kita punya satu khatat dunia kaliber Ustadz Balait di Indonesia, harus diserap ilmunya yang sangat baik. Teman-teman harus dijaga beliau. Tolong, itu insya Allah
walaupun nggak sempat, di sana masih ada murid Ustadz Hasan, Ustadz yang sangat baik, yakni Ustadz Balaid. Jadi walaupun nggak sempat ke sini, karena tidak semua orang bisa sempat ke sini dan tidak semua pun orang kuat bisa tinggal di sini dan belajar kaligrafi. Jadi ketika ada Ustadz di sana, dimaksimalkan, diambil barakahnya. Dan sekali datang ke Istanbul, ketemu Ustadz, serap ilmu. Walaupun tidak bisa bahasa Turki, nanti insya Allah datang, saya ada di sini, saya siap bantu terjemahkan. Oke, insya Allah saya siap antarkan, saya terjemahkan dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Sekarang semakin mudah mau belajar, ada YouTube, ada sosial media, banyak referensi yang bisa kita dapat. Tapi sekali lagi, referensi tidak cukup. Jangan cuma lihat referensi saja tanpa belajar dengan guru. Belajar dengan guru, komunikasikan, teliti, dan serap. Jadi sangat banyak ilmu yang masih kita, bahkan para guru di sini pun masih melakukan sesuatu yang sama. Kayak Ustadz Osman Uscai, ketika beliau bikin lauha itu pun beliau masih menggunakan meneliti karyanya saya. Padahal saya kira udah ngelontok di kepalanya dan di mata beliau itu. Lauhanya sendiri itu udah ngelontok gitu. Kalau orang Jawa bilangnya sangat paham sekali, tapi beliau masih tetap melihat di depan beliau. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya jangan pernah mengatakan aku sudah paham sangat sekali, tapi harus tetap, karena kita tidak bisa gitu kalau harus dengan teliti. Jadi kenapa sebabnya bisa jadi begini, kenapa bisa begini, kenapa tidak boleh begini, kenapa istifnya sebegini salah, tapi kenapa tasrifatnya begini salah. Jadi hal seperti itu cuma para guru di Istanbul atau para master, bukan cuma di Istanbul, yang pernah belajar dengan para asatidz bisa mengerti hal itu. Jadi teman-teman tolong selalu saya selalu ketika tema Ustadz Daud di sini, para Ustadz Ferhat juga selalu tanya, tangan-tangannya anak-anak Indonesia ini sangat-sangat berbakat, sangat kuat. Tolong sampaikan salam dan dijaga, suruh kalau sekali sebenarnya banyak sesuatu yang selalu dicurhatkan para guru-guru kepada saya, dan insya Allah suatu waktu kita punya momen lagi untuk berbicara tentang kemajuan kaligrafi insya Allah ke depannya. Saya ada project untuk mengundang para guru ke Indonesia insya Allah. Mohon didoakan lewat Wan Nukta, saya insya Allah ada rencana ingin mengundang para asatidz ke sana, bikin workshop, insya Allah musabaqah nanti akan kita komunikasikan bersama-sama. Saya ingin rangkul semua teman-teman di sini, teman-teman dari Lemka, dari Sakal, dari Aceh, dari semua dunia. Kita untuk menjadi suatu klub, menjadi satu kubu itu terlalu kecil. Mari kita bersama-sama untuk sering-sering adakan acara seperti ini, bukan cuma mengenal Ustadz Hasan ya. Kita sering-seringkan ketemu seperti ini, insya Allah ini adalah majlisul ilm, berbagi sharing, sewaktu bisa diatur. Teman-teman Ustadz Ana Iqbal, Ustadz Jalal juga bisa, Ustadz Atta bisa bikin acara, kita bisa reuni, kita bisa komunikasi ini. Kalau ada yang ditanyakan tentang perkara atau apa, bisa kita sharekan bersama, kita kasih contoh konkretnya, kita kasih marajiknya dan lain sebagainya. Insya Allah ke depan mudah-mudahan lewat majelis ini kita bisa semakin erat bersama, satu, untuk belajar bersama. Karena kita tidak bisa belajar sendiri dengan gitu, karena semakin kita belajar bersama, semakin kita dapat ilmu banyak. Insya Allah saya selama di Istanbul, saya dapat kesempatan yang emas ini untuk belajar dengan para kaligrafer di sini. Saya sangat senang sekali teman-teman untuk kalau butuh mau apa, kalau saya tidak bisa jawab, saya akan tanya pada guru langsung. Karena akses saya sangat mudah sekali, saya bisa langsung message, saya bisa langsung telepon. Jadi teman-teman bisa, kita bikin halaqah seperti ini, kita sharing ilmu buat perkembangan kaligrafi di Indonesia. Karena dengan bersama insya Allah kita bisa. Dan saya sangat bangga sekali ketika para asatidz di sini lihat perkembangan kaligrafi di Indonesia yang sangat-sangat besar. Dan ya, teman-teman harus semakin terus belajar, progres. Insya Allah jangan pernah puas.
Oh ya, sangat-sangat sekali. Jangan pernah puas akan suatu hasil, selalu kasih challenge teratas. Ya, insya Allah. Insyaallah. Maaf ya, bahasa Indonesia saya semakin susah dipahami kayaknya. Sorry, bahasa Indonesia saya semakin lama banyak saya bicara, semakin saya banyak salah bahasa Indonesianya. Maaf sekali teman-teman. Kayaknya Pak Oto harus banyak kita buat acara kayak gini ya Pak Oto ya. Ya, Biar lancar kita bahasa Indonesianya ini ya. kita bisa mengusulkan Ustadz Saryansyah jadi Dewan Hakim MTQ Nasional. Wah, tuh, jangan. Kalau butuh Dewan Hakim nanti saya bawakan guru di sini saja. Gimana? Berapa sih ngundang? Berapa sih ngundang Ustadz Firhat? Atau kita buat acara sekali Nanti kita undang. saya yang tanggung tiketnya. Nanti Nah. bagian hotel sama yang akomodasi Ustadz Tato aja. Siap, siap. Oke, baik. Kita doa dulu ya. Ya, monggo. Dari siapa? Ustaz Saryansyah. Ustaz Saryansyah aja. Siapa? Monggo Ustadz Tato sini. Atau siapa? Ustadz dari teman-teman dari LMK? Ada yang mau doa mungkin? Ada Ustadz Didin? Ada? Mas Puma? Ada Ustadz Didin di sana atau tidak? Ustadz Huda, monggo Sudah? untuk Monggo dulu. Monggo Ustadz Huda mungkin. silakan Ustadz Huda. Ustadz atau maupun yang lebih sepuh, monggo. Walaupun kali wau Ustadz, Monggo Ustadz Tato. Oke, nggak ada yang mau. Oke, monggo saya doakanlah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وأساتذتنا وتلاميذنا ولأزواجنا وذرياتنا وآل بيتنا ولأساتذتنا خصوصا إلى أرواح شيخنا حسن شلبي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم يا ربنا تقبل منا أعمالنا الصالحة. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا الله أنت الله، بلا والله أنت الله، لا إله إلا أنت الله الله الله. حاجاتنا كثير وأنت لا تحتاج إلى بيان والتفسير. اقضي حاجاتنا حاجة الدنيا والآخرة. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا فتاح افتح لنا أبواب الرحمة، أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب الصحة، أبواب القوة، أبواب السلامة، أبواب العافية، أبواب الرزق، أبواب الخير، أبواب الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في السودان، اللهم انصر إخواننا في لبنان، اللهم انصر إخواننا في أويغور، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Terima kasih teman-teman udah sempatkan waktunya. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf dari kata atau ucapan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya serahkan pada Pak Moderator. Monggo. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya terus kepada Ustadz Saryansyah
yang telah menyempatkan waktunya karena memang berbeda waktu ya. Mungkin di sana jam berapa Ustaz sekarang? Sekarang jam 5 sudah. Sudah mau petang rupanya. Ya, mau Nih, petang. kalau jazakumullah khairan untuk para asatid terutama Ustaz Syarian, Ustaz Fatullah dan asatid lainnya yang sudah menyempatkan waktunya. Kemudian sedikit mengulas lagi sedikit saja di akhir ini yaitu husnul khuluq, husnul khotimah insyaallah buat bahasanya mungkin ya Syekh kita, kiai kita, Syekh Hasan Salabi almarhum. Kemudian kita anak-anaknya, cucu-cucunya insyaallah mengambil uswah, menjadikannya sebagai teladan tentunya, dan tentunya selalu mendoakan di setiap sholat, setiap waktu-waktu yang mustajab insyaallah untuk arwah beliau. Semoga diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan didudukan bersama siddiqin, syuhada, sholih. Begitu, mungkin ada tambahan lagi asatid lain mungkin sebelum kita akhiri sesi ini? Ya, jika tidak ada, tadi juga ada poin penting juga dari asatid Ustaz Iqbal, Ustaz Atha, untuk mungkin acara semacam ini juga tidak hanya pada event atau momentum khusus seperti bacaan doa, yang untuk orang wafat atau sebagainya. Mungkin ada sesi-sesi lain yang akan datang dan kita berdoa bersama semoga jalinan silaturahim, khotot yang ada di Indonesia ini bisa berjalan terus ke depannya. Tidak lain untuk mempererat ya kekuatan kita semuanya secara nasional. Oke, Ustazah semuanya, jika tidak ada tambahan lagi atau pertanyaan lagi, izin kami tutup untuk sesi pada kali ini. Kita bersama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, selaku pembawa acara pada malam ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.